Dongeng Bahasa Indonesia. Sang Kera dan Sang Buaya. Pada suatu ketika di tengah hutan yang lebat ada sebuah sungai yang besar. Di sungai itu hidup seekor buaya tua. Dia tidak bisa berburu lagi karena dia lemah dan rapuh. Suatu hari dia kelaparan. Dia berbicara pada dirinya. Ini sangat sulit untuk pergi ke darat dan berburu. Aku harus mencoba menangkap ikan di sungai. Aku sangat lapar. Saat dia berusaha menangkap ikan, ikan itu terlepas dari tangannya. Kecapean dan kesal, dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon di pinggir sungai. Seekor kera sedang duduk di atas dahan pohon memakan buah beri. Sang buaya melihat kera itu, lalu dia bertanya, Oh hei kera, apa yang kau makan? Bisakah kau membaginya sedikit? Aku sangat kelaparan. Ini buah beri. Buah ini sangat manis. Ini dia, makan ini. Nyum, 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 nyum. Oh ya, buah ini sangat manis. Terima kasih. Aku begitu kelaparan dan kau telah menolongku. Kau begitu baik. Aku akan sangat bersyukur jika aku mempunyai teman sepertimu. Ya, kenapa tidak? Kita teman sekarang. Aku tinggal di pohon ini. Kapanpun kau merasa lapar, kau bisa datang ke sini dan akan kuberi buah beri terbaik di sini. Setelah itu, setiap hari sang buaya mendatangi pohon itu dan sang kera memberinya buah beri. Mereka bersenang-senang bersama. Dalam keadaan ini, mereka menjadi teman baik. Terkadang sang buaya datang dan bermain di dekat pohon, dan terkadang sang kera duduk di punggung buaya dan berkeliling di sungai. Dengarkan temanku, aku ingin istriku untuk makan beberapa buah beri ini. Bisakah kau berikan sedikit untuk istriku, kumohon? Akan aku bawa pulang. Tentu saja akan segera kupetik. Ayo. Sang kera dengan senang memetik buah beri dan memberikan kepada sang buaya. Dan sang buaya membawa buah beri itu kepada istrinya yang tinggal di seberang sungai. Sayang, lihat yang kubawakan untukmu. Beberapa beri manis. Temanku si kera memberikan ini untukmu. Wow, buah beri ini sangat manis. Tapi suamiku, sampai kapan kau akan makan buah beri? Aku hanya berpikir kalau buah beri ini begitu manis, dan sementara sang kera selalu memakan buah beri ini setiap hari. Bisa jadi semanis apa nanti jantungnya? Benar, dia sangat baik. Dia makan dan memberikannya juga kepadaku. Sebenarnya, aku berpikir akan semanis apa jantungnya. Dan aku sudah lama belum pernah memakan daging. Bisa kau dapatkan jantungnya untukku? Saat sang buaya mendengar hal ini, sang buaya mulai berpikir dan berkata pada istrinya, Bagaimana mungkin? Kera itu temanku. Aku tidak ingin mengkhianatinya. Jika kau kuberi jantungnya, dia akan mati. Dia memberiku makanan saat aku kelaparan. Dan sekarang kau ingin aku untuk membunuhnya? Aku tidak ingin mendengarkan apapun. Aku hanya ingin memakan jantung kera itu. Pergi dan dapatkanlah, atau aku akan membunuh diriku sendiri. mendengarkan istrinya, buaya malang itu tidak berdaya. Sayangnya, dia pergi ke kera itu untuk meyakinkannya dan mengajak dia ke rumah buaya itu. Kera temanku. Istriku sangat senang dengan buah beri ini. Dia mengundangmu untuk makan siang di rumah. Ayo kita pergi ke rumahku dan kita makan siang bersama. Dia sangat baik. Ayo pergi.
Sang kera setuju untuk pergi bersama sang buaya, dan mereka berangkat. Mereka pergi dengan riang. Di perjalanan mereka, sang kera bertanya, Hei temanku, apa yang akan istrimu masakan untuk kita? Kau suka pisang, iya kan? Dia akan menghidangkan roti panggang pisang dan beberapa kue lezat hanya untukmu. Begitu menyenangkan. Aku yakin hari ini akan menjadi sebuah pesta. Begitu menggiurkan di lidahku. Melihat kegembiraan temannya, sang buaya berpikir untuk memberitahu sang kera semuanya tentang keinginan istrinya. Kera yang malang. Dia berhayal tentang pesta yang lezat, tapi dia tidak tahu bahwa istriku ingin memakan jantungnya untuk makan siang. Aku harus apa? Aku akan jujur kepadanya. Oh, kera temanku, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Istriku sangat ingin sekali memakan jantungmu. Mohon maafkan aku. Jika dia tidak memakan jantungmu, dia akan mati. Setelah dia mendengarkan buaya itu, tiba-tiba dia memiliki ide. Kera itu sangat cerdas. Oh begitu? Ya, baiklah. Kenapa tidak? Teman, kenapa kau tidak mengatakannya sejak awal? Kami para kera menyimpan jantung kami di pohon. Sekarang kita harus kembali ke pohon untuk mengambilnya. Antar aku ke pohon itu kembali. Oh, begitu bodohnya aku. Sekarang kita harus kembali lagi ke sana. Baiklah, sekarang kita kembali lagi dan segera mengambil jantungmu. Jika kita tidak membawa apa-apa, dia akan memakan jantungku. Buaya itu mengantar kera kembali ke pohonnya. Saat sang kera itu sampai di pohonnya, dengan cepat dia melompat ke punggung buaya dan memanjat pohon dan berkata pada buaya, Kau buaya bodoh, bisakah kita menyimpan jantung kita dan kita tetap hidup? Aku menolongmu sebagai teman dan memberi banyak makanan, dan inikah balasanmu padaku? Kau pengkhianat, kau tidak akan mendapatkan jantungku ataupun buah beri. Pergilah. Kera itu menggunakan kecerdasan dan kepintarannya untuk bertahan hidup. Dan buaya, karena kebodohannya, kehilangan keduanya. Kehilangan teman yang baik dan juga kehilangan buah beri. Jadi, apakah kalian menyukai cerita ini? Dan adakah yang bisa memberitahuku moral dari cerita ini? Cerita itu, aku tidak tahu. Baiklah anak-anak, moral dari cerita ini adalah saat ada bahaya dan kesulitan, kita tidak boleh takut menghadapinya. Seharusnya kita harus bertindak seperti sang kera. Dan dalam kondisi apapun, kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh siapapun. Atau kita akan berakhir dengan kehilangan segalanya seperti sang buaya.